dihibahkan sepihak. Prima Buton Tengah dan warga Matawine reclaiming lokasi. Keresahan masyarakat desa Matawine atas tindakan oknum yang menghibahkan secara sepihak lahan warga itu akhirnya memuncak. Bersama Partai Prima Buteng, warga melakukan reclaiming dan memblokade jalan utama ke lokasi tersebut bulan lalu tanggal 19 Juni tahun 2022. Laode Sarimin, Ketua Partai Prima Buton Tengah, dalam wawancara bersama media Suara Pinggiran Online saat itu sekali lagi menegaskan agar pihak-pihak yang telah melakukan tindakan manipulatif akta hibah dan menciderai rasa keadilan warga itu untuk tidak bersikeras melakukan penggusuran. Pasalnya, Akta Hibah Nomor 02 AHPPAT-IK 2, 2014 itu tidak dibarengi dengan solusi lebih lanjut kepada masyarakat setempat soal kejelasan tanah mereka, yang peruntukannya oleh Pemda setempat digunakan untuk pembangunan pusat ibu kota pemerintahan. Menurutnya, pemerintah mengabaikan hak-hak pemilik lahan dengan dalih adanya akta hibah yang kenyataannya akta tersebut ditandatangani oleh orang lain yang bukan pemilik lahan. Ditegaskan warga sekali lagi, bahwa pihak-pihak yang melakukan tindakan ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Penggusuran sepihak terhadap lahan dan kebun warga Wakutodi dan Lamalulu Kecamatan Lakudo itu masih terjadi hingga bulan lalu. Ironisnya, penggusuran justru dilakukan pada saat pemilik lahan tengah membersihkan kebun miliknya dan tanpa memberi kompensasi atau biaya ganti kerugian sepeser pun. Tak hanya kebun dan lahan, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum juga menggusur makam-makam warga yang sejak puluhan tahun menempati Wakutodi dan Lamalulu. Penggusuran makam dilakukan tanpa memindahkan terlebih dahulu. Untuk mempertahankan hak-haknya, sejak tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu, berjumlah 37 orang warga pemilik lahan telah mengangkat kuasa ke Lembaga Bantuan Hukum Rakyat LBHR Sultra untuk mendampingi dan mewakili kepentingan hukumnya terkait sengketa dan konflik lahan tersebut. Dikutip dari wawancara media Suara Pinggiran Online ini dengan Direktur LBHR Sultra sekaligus advokat penerima kuasa tanggal 10 Juli tahun 2022 lalu, Muhammad Basri Tahir SH, berpendapat hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, perihal akta hibah yang patut diduga cacat hukum itu telah dijadikan dasar bagi pemerintah daerah Buton Tengah untuk melakukan penggusuran. Ia juga telah mengajukan gugatan perdata perihal pembatalan akta hibah yang dimaksud ke Pengadilan Negeri Pasarwajo. Tidak hanya itu, surat pemberitahuan ke Bupati, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pengerjaan Umum juga telah dilayangkan kepada Pemda untuk menghentikan segala aktivitas apapun di atas lahan sengketa warga itu. Pihaknya menegaskan, agar pemerintah tidak menerbitkan alas hak apapun berdasarkan akta hibah yang diduga cacat hukum tersebut, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah perihal status kepemilikan lahan itu. Berdasarkan informasi terbaru, sidang perdana terkait kasus ini akan digelar Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 mendatang.